Siapakah wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah? Setiap manusia punya rasa cinta. Wanita adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wanita memiliki sifat yang lembut serta penuh dengan kasih sayang. Dan bagi seorang wanita muslimah, wajib untuk menjaga segala perbuatannya demi mengharapkan rahmat dari Sang Pencipta. Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap wanita muslimah harus mengetahui hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sehingga mendatangkan laknat Allah atau dijauhkan dari rahmatnya? Dan mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang ia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Lalu, siapakah wanita-wanita yang termasuk di dalamnya? Serta perbuatan apa saja yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat hambanya? Berikut penjelasannya. Pertama, wanita-wanita pembuat tato dan wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato. Imam Nawawi menjelaskan arti dari bertato yaitu menusukkan jarum atau alat tusuk yang lain di telapak atau pergelangan tangan, bibir, dan anggota badan yang lain dari tubuh wanita sampai nantinya keluar darah. Tempat yang ditusuk jarum itu lalu dibubuhi cela atau serbuk yang lain, sampai kemudian kulit tersebut menghijau. Bisa juga digambar dengan lingkaran-lingkaran atau yang lainnya sesuai kemauan si pemilik tubuh. Syarah An-Nawawi ala Muslim 1406. Dan pemirsa, diharamkan bagi seorang wanita untuk membuatkan tato pada tubuh orang lain dan juga bagi wanita yang meminta untuk dibubuhkan tato. Sebab kepada keduanya akan mendapatkan dosa dari apa yang diperbuatnya. Apabila masih mungkin untuk dihilangkan, maka wajib hukumnya untuk dihapus dan tidak boleh menunda-nunda untuk menghilangkannya. Namun jika tidak memungkinkan sehingga dapat menyebabkan terluka, maka hukumnya tidak wajib. Dan apabila tato itu tetap ada pada tubuhnya, maka ia tidak berdosa. Tak hanya itu, apabila sekiranya tato tersebut bisa dihilangkan akan tetapi tetap merasa bangga dengan tato tersebut, maka ia termasuk orang yang mujahir atau orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Kedua, yaitu wanita-wanita yang mencukur rambut di wajahnya dan wanita-wanita yang meminta untuk dicukurkan rambut di wajahnya. Diharamkan bagi kedua pelaku tersebut, kecuali jika terdapat janggut atau kumis di wajah wanita, maka tidak diwajibkan untuk mencukurnya. Imam Nawawi mengatakan, dan perbuatan ini mencukur bulu atau rambut yang tumbuh di wajah, kecuali apabila tumbuh di wajah wanita kumis dan jenggot, maka tidak haram untuk menghilangkannya, bahkan mustahab. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya larangan itu tertuju pada bulu alis dan apa yang di pinggir wajah dekat telinga. Syarah An-Nawawi ala Muslim 1406. Ketiga, wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan semata. Maksudnya di sini adalah menjauhkan jarak antara gigi atas dengan gigi bawah. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang usianya sudah lanjut dengan tujuan agar tetap awet muda serta memperindah gigi. Sebab tonjolan yang lembut pada gigi hanya dimiliki oleh anak kecil. Sedangkan pada wanita lanjut usia, tonjolan-tonjolan gigi itu akan mengeras, lalu dilembutkan dengan alat pelembut agar kelihatan indah dan lebih muda. Dan pemirsa, perbuatan ini dilarang keras oleh Islam dan haram hukumnya jika dimaksudkan hanya untuk memperindah dan mempercantik diri. Namun jika untuk pengobatan, maka boleh untuk dilakukan. Wanita yang dilaknat Allah keempat, yaitu wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, baik itu rambut asli maupun rambut imitasi, seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama wig. Dan bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, meskipun itu profesinya ataupun ia minta disambungkan rambutnya. Mengenai hal ini diriwayatkan dari Aisyah, seorang perempuan Ansor telah kawin dan sesungguhnya dia sakit sehingga gugurlah rambutnya. Kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung rambutnya, tetapi sebelumnya mereka bertanya dulu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya.
Hadis riwayat Bukhari 5934. Wanita yang dilaknat Allah kelima, yaitu wanita yang menolak diajak bersetubuh oleh suaminya. Karena sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah wanita yang taat kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan menjaga hak-hak suami atas dirinya. Dan salah satu hak-hak suami atas diri istri adalah jima, yaitu bersetubuh, yang dapat merekatkan maupun merenggangkan hubungan suami istri. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmizi 4387 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tahrir 299. Selain itu, seorang wanita juga tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa atau sunnah sedangkan suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari 1699. Dan pemirsa, apabila seorang istri dalam keadaan haid atau nifas atau sakit yang sekiranya membahayakan apabila bersetubuh, maka hal ini diperbolehkan atau berhak untuk menolaknya. Namun apabila tidak dalam keadaan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk menolak, dan inilah yang mendatangkan laknat dari malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami marah, pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari 1114. Wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir yaitu wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Meskipun para ulama berselisih paham mengenai hal ini, namun pendapat yang paling kuat adalah wanita juga diperbolehkan untuk berziarah kubur asal tidak terlalu sering. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim 977. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai siapa saja wanita-wanita yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Semoga saja informasi ini menjadi teguran kecil bagi kita untuk menjauhi larangan Allah agar selalu dilimpahkan rahmat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu. Alhamdulillah kita dapat pengetahuan baru lagi ya, ini terutama untuk para wanita nih. Jadi ada 6 hal para wanita yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama tadi yang mencukur atau mencabut alisnya. Ya, alisnya. Terus juga ada yang mentato atau yang diminta ditato. Ditatokan. Ditato. Terus yang ketiga menyambung rambutnya. Menyambung rambutnya itu. Yang keempat tadi ada meregangkan gigi. Meregangkan gigi. Terus yang menolak suaminya. Berziarah kubur juga Berziarah kubur juga. Iya, semoga ini menjadi informasi ataupun wawasan untuk kita semua ya, terutama untuk para akhwan, untuk para wanita, agar tidak melakukan hal yang sampai kita bisa sampai dilaknat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oke, setelah ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah pemirsa, tidak terasa ya kita sudah di akhir acara nih, dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapatkan wawasan dan ilmu dari Berita Islami Masa Kini ya. Dan Zizi, pemirsa, aku mau mengingatkan ya, untuk kalau misal pemirsa mau mengirimkan saran, kritik ataupun pertanyaan, bisa kirim ke Twitter kami, yaitu @beriman_ttv. Iya, dan insya Allah hari Senin kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.